Yang terhormat Penyuluh Anti Korupsi KPK RI Bapak Suyitno MPD, yang terhormat PLT Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ngemplak Bapak Abidin Fuadi Nugroho MSI, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak, serta peserta didik SMP Muhammadiyah Ngemplak yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pendidikan karakter anti korupsi di SMP Muhammadiyah Ngemplak. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang berbahagia, di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, ketiga sambutan PLT Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak, yang keempat acara inti sosialisasi pendidikan karakter anti korupsi, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini kegiatan kita dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Istiqomah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Jiwanya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela mati. Ya Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan PLT Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak kepada Bapak Abidin Hadi Nugroho MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati beliau Bapak Suyitno MPD yang telah hadir di tengah kita selaku penyuluh dari komisi KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, betul ya. Jadi Pak Suyitno ini terpilih sebagai salah satu penyuluh KPK. Yang kedua, kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Ngemplak dan yang kami banggakan anak-anak para peserta didik dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di SMP Muhammadiyah Ngemplak. Yang pertama, kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan agenda penting kita di sekolah dalam rangka menyamakan persepsi kita, dalam rangka memperkuat anak-anak kita, para penggiat Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah Ngemplak tentang pendidikan karakter anti korupsi. Hal ini sangat penting untuk anak-anakku semuanya, karena anak semuanya adalah para pengurus yang terlibat dalam kegiatan dan dalam organisasi otonom yang ada di SMP Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sebagai pelangsung, pelopor, dan penyempurna. Jadi anak-anak semuanya memiliki peran yang sangat penting. Hari ini diajak
dalam rangka mempertebal keimanan kita, dalam rangka menambah wawasan. Harapan besar nanti ketika anak-anak sudah mulai pembelajaran dari sekian banyak, kurang lebih ada 30, itu bisa menjadi suri toladan, menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya di setiap kelasnya masing-masing untuk melaksanakan pendidikan karakter anti korupsi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, korupsi bukan hanya sebatas mengambil uang, tapi kemudian akan banyak aspek-aspek, akan banyak sisi-sisi yang lain yang dihubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Harapan besar kemudian nanti ketika anak-anak sudah dewasa menjadi pribadi yang unggul, yang berbeda dengan yang lainnya, yang sudah memiliki karakter yang mulia, akhlak yang mulia, yang memiliki jiwa anti korupsi. Kemudian perlu diingat bahwa Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya di surat An-Nisa ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu pada kegiatan hari ini anak-anak semuanya sudah mulai diajak, diantarkan untuk menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang mulia dan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Harapan kami nanti kemudian setelah selesai kegiatan, anak-anak semuanya memiliki integritas yang baik, kesamaan laku dan kata, kemudian nanti menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya, baik itu dalam kelas maupun di sekolah maupun di keluarga dan di masyarakat. Yang terakhir dari kami, tidak terasa nanti malam sudah kita bersama-sama melaksanakan memulai 1 Ramadan 1433 Hijriah. Berarti mulai besok kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Kami dari sekolah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kemudian saya pribadi selaku kepala sekolah PLT di SMP ini barangkali belum pernah bertemu dengan anak-anak ya. Belum pernah bertemu kan? Ya. Sudah tahu wajah saya kan? Saya pakai masker. Nanti lihat di profil saja ya. Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika kemudian kami selaku kepala sekolah PLT di SMP Muhammadiyah Ngeplak dalam mengemban amanah belum pernah bertemu, belum pernah bertatap muka dengan anak-anak semuanya. Barangkali menjadi pertanyaan, mana sih kepala sekolahnya? Ya kan alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Mudah-mudahan di lain waktu kemudian kita bisa bersilaturahim kembali. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan yang sedikit ini bisa mendorong anak-anak untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Suyitno sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi Bapak dan keluarga, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami saya kira cukup sekian. Nasrul minallah wa hum qarib, kabasyiril mukminin billahi bisabil haqq fastabiqul khairat. Nun wal qalam wa yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Abidin Fuadi Nugroho yang telah memberikan banyak bimbingan untuk kalian sebagai generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu sosialisasi pendidikan karakter anti korupsi yang akan disampaikan oleh Bapak Suyitno MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Mantap. Jawaban salam saya kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik yang berbahagia, sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Nah, ini salah satu budaya yang jangan terus dibudayakan ya, tradisi yang selalu diulang-ulang bisa menjadi budaya. Kalau ditanya sudah sarapan belum, kalau belum ini malah belum, sudah belum. Alhamdulillah, syukur pada pagi siang ini kita bertemu. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi salah satu ikhtiar kita agar negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur, menjadi negara yang bebas dari korupsi. Amin ya rabbal Alamin. Kira-kira siap tidak ini jadi pelopor anti korupsi? Siap. Siap? Siap. Apalagi di UGM ya. Jadi harus menjadi tadi yang sampaikan oleh Pak Abidin itu sebagai teladan ya, sebagai teladan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam aktivitas kita. Insyaallah nanti kita sembari saling memberikan teladan kepada anggota keluarga kita. Kalau sudah dimulai dari pelajar, insyaallah korupsi yang ada di Indonesia ini akan sedikit demi sedikit akan jauh. Insyaallah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Abidin selaku PLT Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Lempak, Bapak Ibu guru, karyawan, adik-adik pelajar yang berbahagia. Ini semuanya berarti offline ini nih, tidak ada yang online. Offline. Pesertanya ini saja. Ya. Oh, Perwakilan. Alhamdulillah. Sudah kenal saya? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Saya juga baru kali ini pengemplak ini. Ya. Nama saya Suyitno, jadi kita perkenalan. Ini pantun selalu saya sampaikan. Sebenarnya materi ini ya sama ini saja. Karena ya orang yang menyampaikan itu saja. Begitu ya Pak Abidin. Makan kurang di Yogyakarta sambil minum Coca-Cola. Mikir urak makan minumnya Coca-Cola. Jangan harap Indonesia merdeka jika korupsi masih merajalela. Pak Mamat makan kucing ya. Pak Mamat makan nasi kucing di angkringan. Makanannya murah, sangat mengenyangkan. Ayo semangat dengan penuh perjuangan menggelorakan anti korupsi melalui pendidikan. Ya, siap ya semuanya ya. Bismillah. Ya ini nama saya Suyitno, itu dari Timur. Ayah saya Ponorogo, Jawa Timur, ibu saya Gunung Agung, Jawa Timur. Jadi saya dari Timur. Tapi lahirnya saya di Riau. Alamatnya Conong Catur di Pulau Seribu. Pendidikan saya S1 PPKN Universitas Riau, S2 PPKN di Universitas Negeri Jakarta. Sekarang dosen PhD FK Universitas Ahmad Dahlan. Ya, jadi nanti kalau saya ngajak tepuk-tepuk, nah itu biasanya ya.
tokoh-tokoh atau bernyanyi, itulah tipenya dosen-dosen PGSD. Ini saya diamanahkan penyuluh anti korupsi KPK RI mulai tahun 2018. Selanjutnya menjadi asesor penyuluh anti korupsi di Universitas Ahmad Dahlan UAD, sekretaris GRM Perumnas Jawa, dan baru kemarin dilantik sebagai kepala bidang pendidikan anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Nah, ini moto hidup saya, setiap hari berbuat baik. Jadi kita berupaya untuk amal ma'ruf nahi Mungkar. Itu ya, perkenalan singkat saja supaya nanti kita saling mengenal satu sama lain. Oke. Jadi ada 4 nanti yang akan kita diskusikan. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua pengertian korupsi, ketiga nilai anti korupsi, dan keempat subjek pemberantasan korupsi. Subjeknya itu diantaranya adalah pelajar. Saya izin untuk berdiri ya supaya lebih mudah. Baik, teman-teman, membawa alat tulis tidak? Siapkan. Ujian. Ujian. Hati-hati nih, waduh. Malah ujian. Ini karena berbeda ini PM itu saya anggap cerdas. Ya. Sudah pernah dengar kata-kata korupsi belum? Sudah ya? Pertanyaan pertama, inilah dijawab. Siapa itu koruptor? Siapa itu koruptor? Langsung dijawab. Ini bukan pertanyaannya. Saya hanya ingin bertanya, siapa itu koruptor? Orang yang korupsi. Seseorang yang melakukan korupsi. Terus apa lagi? Mengambil haknya orang lain. Mengambil hak orang. Mengambil aset orang lain. Orang yang dikatakan koruptor itu, ini kata cak lontong. Kenapa tidak cak lontong? Nah, salam lemper. Dan ini ya salam lemper itu sering disampaikan KPK itu apa? Koruptor adalah orang korupsi yang tertangkap. Betul Bu. Orang korupsi yang tertangkap itulah koruptor. Kalau belum tertangkap itu belum Korupsi. belum korupsi. Ya. Bisa ya. Betul. Iya, enggak apa-apa nanti disiarkan langsung, enggak apa-apa. Ya kita sampaikan koruptor itu adalah orang yang korupsi yang tertangkap. Berarti masih ada orang yang korupsi yang belum tertangkap. Banyak atau banyak? Banyak. Ya, baik. Nah, yang ingin saya minta ini teman-teman, karena ini IPM, saya ingin tahu apa yang harus teman-teman lakukan agar korupsi di Indonesia ini semakin hilang. Kalau hilang langsung sulit, tapi semakin sirna atau hilang. Ayo, peran pelajar dalam pemberantasan korupsi itu apa? Silakan, saya beri waktu 1 menit. Ya, kira-kira apa perannya? Apa? Ya. Nanti kalau ada yang mencontek itu berarti belum berperan itu. Karena kalau mencontek berarti bagian dari Korupsi. Ayo. Kejujurannya ya. Tambah bingung. Ya. Saya tidak ada surprise ya, harusnya ada surprise. Dikerjakan, tidak usah dipikirkan. Ayo digarap.
memanfaatkan dua sama. Ayo, tadi katanya sudah tahu korupsi. Nah ini kan materinya tentang peran pelajar dalam pemberantasan korupsi. Nah, perannya apa? Waktu terus berjalan. Ada yang sudah? Belum? Iya. Yang sudah boleh tunjuk tangan. Kira-kira nanti apa perannya? Ada yang sudah? Satu saja tidak apa-apa, tidak harus 10 kok. Yang sudah tunjuk tangan. Di aspek berani tidak ada ini. Ayo, yang sudah tunjuk tangan. Langsung nunduk semuanya. Apa itu? Ya, siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Ini kok seperti pikiranmu masih kosong. Oh itu sudah punya isi loh mas. Yo, jangan seperti pikiranmu. Loh kok kosong mbak? Seperti hatimu. Wah. Baik, siapa yang sudah? Ayo ngacung. Ayo. Daripada saya tunjuk. Ayo. Oh iya, mantap Peter. Yo. Nah, berdiri biar dapat 12 nanti nilainya. Namanya siapa? Terus? Arafi Ya. Dari kelas 7B. Oke. Peran pelajar adalah jujur, amanah dalam penitipan uang kas. Oh, Kelas atau sekolah. sekolah. Oke, Peter. Maknanya tadi jujur, amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Oke. Yang perempuan siapa? Jujur, amanah. Teman-teman pernah tidak melihat ada tulisan jangan buang sampah di sini? Pernah enggak? Atau yang bagus itu terima kasih tidak buang sampah di sini. Yang bagus yang mana? Jangan buang sampah di sini atau terima kasih tidak Membuang. buang sampah di sini. Jangan. Yang bagus terima kasih. Tapi dari itu berarti di sana banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Betul enggak? Nah, biasanya begitu. Kita itu orang Indonesia kalau ada kata-kata jangan itu malah penasaran. Ya, makin Yuk, tua. yang perempuan 1, 2, 3. Ayo. Wah. Loh, kok dicoret enggak?
Oh, sudah 3. Ayo, Pak, dibaca. Ayo. Namanya siapa? Kelas berapa? Berdiri. Jangan takut. Senang jadi kelas 8A. Peran belajar. Peran pelajar adalah ikut berperan dalam kegiatan anti korupsi dan tanamkan sifat jujur sejak dini. Oke, tepuk tangan. Paham ya? Tadi ada jujur. Sepakat semuanya? Jadi peran pelajar itu adalah mengikuti pendidikan karakter anti korupsi. Salah satu yang ditanamkan adalah sikap jujur. Sepakat? Demikian materi pada pagi hari ini. Sudah selesai, sudah tahu ya. Baik, terima kasih ya. Kita akan bahas peran pelajar itu apa. Nah, diletakkan dulu alat tulisnya. Nah, ini yang mana saya? Yang mana saya? Saya yang tengah ya. Kami melakukan pendidikan anti korupsi melalui program madrasah anti korupsi ya di masjid. Nah, pendahuluannya ini teman-teman. Tahu ini enggak? Kenal ini enggak? Enggak. Oh, enggak punya TV ini. Korupsi termuda. Korupsi termuda. Koruptor enggak kenal? Enggak. Oh, enggak. Siapa yang dikenal? Angelina Sondak. Koruptor yang terkenal siapa? Teman-teman tahu enggak orang yang korupsi itu siapa? Coba yang paling terkenal, yang paling tahu. Hah? Indra Kents. Oh, ini milenial betul ya. Indra Kents. Siapa lagi? Hah? Nazarudin. Oh, yang tahu duluan. Kalau yang sampaikan jenengan tadi bapaknya ini karena generasi alfi. Sudah tahu ini kelihatannya siapa gitu. Ya. Ini yang paling muda ya teman-teman, masya Allah, kalau termuda. Ini siapa namanya? Nur Afifah dan namanya kan sudah bagus ya. Cahaya. Masya Allah. Lihat ya. Nah, ini itu usianya berapa teman-teman? 24 tahun. Teman-teman sekarang berapa? 14. 33. Terlalu jujur loh. 33. Ya. Jadi rupanya ini ya, Mbak Afifah 24 tahun itu rekor koruptor termuda 24 tahun. Ya, tadi jawabannya benar. Dia ini salah satu bendahara partai politik. Ya, bendahara itu memang berat. Jadi bendahara yang diamanahkan tadi makanya amanah. Tapi yang paling kuat adalah jujur. Nah, 24 tahun rupanya apa coba deh? Ini tuh bukan orang, mohon maaf, bukan orang miskin. Bukan orang tidak mampu, uangnya sudah banyak. Tapi mengapa koruptor? Kira-kira apa ya? Mau gaya. Mau gaya saja ya. Jadi kalau saya jadi koruptor, gaya saja di televisi. Wah, dada gitu. Hampir benar, mau gaya, tapi gaya apa? Gaya apa jadi? On viral. Ini loh. Gaya hidup yang berlebihan. Coba ditanya ini teman-teman, Mbak siapa namanya? Di rumah berapa jilbabmu? Ayo, berapa jilbabmu? Banyak, Pak.
Dipakai semua tidak? Tidak. Ya betul, betul Bu. Pemakainya itu bergantian, jangan pakai semua. Kalau pakai semua ya nanti jadi besar. Ya. Itu ya. Mas siapa namanya? Naufal. Mas Naufal, kira-kira kalau melihat orang sekarang itu gaya hidupnya yang paling kelihatannya bagus, yang paling kelihatannya tadi Indra Kents ya. Ini kelihatannya ini generasinya Indra Kents ini. Ya. Coba sebutkan itu Indra Kents itu seperti apa itu? Gayanya itu seperti apa? Mewah ya. Apa saja mewahnya itu? Banyak mobil, rumah tingkat. Wah. Terus akhirnya karena serba kekurangan. Pernah lihat Bang Napi tidak? Wah. Bang Napi pernah? Pernah? Di mana itu? Di televisi? Apa? RCTI? Ya. Ya karena tidak punya televisi di rumahnya. Ya kejahatan itu apa? Kejahatan itu karena ada kesempatan. Karena jadi bendahara, gaya hidupnya mewah. Coba ya, kita lihat di sini itu dari segi gambar saja. Ini saya ambil dari merdeka.com itu. Ini itu usia-usia yang sangat relatif muda, tapi gaya hidupnya luar biasa tadi. Mobilnya itu tidak satu. Dua kurang, kalau bisa nanti beli bandara itu ya. Sangat terbang sebagainya. Ini ya, jadi hati-hati. Orang yang koruptor itu bukan hanya sekedar orang yang sudah tua saja, yang dewasa saja. Rupanya ini kekhawatiran kita juga sama, generasi-generasi muda. Dan ini tadi yang sampaikan oleh bapaknya tadi yang usianya 33 tahun, Pak siapa namanya? Ya, Angelina Sondak itu juga rekor koruptornya, tapi 10 tahun lebih tua dibandingkan ini. Artinya selama kurang lebih suatu masa ini 24 tahun. Nah, besok bisa jadi anak-anak usia SMP itu bisa jadi tergolong koruptor. Apakah bisa? Nah sekarang itu juga luar biasa ya. Ada anak-anak kecil saja sudah diberikan kemewahan oleh orang tuanya. Betul nggak? Siapa contohnya? ini tahu juga ini ya kira-kira. Nah, maka kemanakah budaya anti korupsi kita? Rupanya ini hati-hati. Tadi yang sampaikan betul, kita harus amanah. Teman-teman kan diberi amanah di IPF. Bukan hanya sekedar uang saja, tapi amanah kepercayaan. Kepercayaan itu penting. Teman-teman ini kan yang diundang di sini, yang hadir di sini kan perwakilan dari masing-masing kelasnya. Berarti yang dianggap paling bagus, berarti yang dianggap menjadi orang yang akan nanti sebagai teladan. Kira-kira kalau saya membuat duta pelajar anti korupsi SMP Muhammadiyah Mumplak, mau ikut tidak? Mau ya? Nah, ini rupanya apa? Kalau kita lihat di situ, ini mohon maaf nih, kelaparan. Ini jembatan putus. Ini rumah yang berantakan, sampah, sebagainya. Anak-anak ini masih lumayan ya teman-teman. Kita jalan sudah bagus, tapi coba ini anak-anak berangkat sekolah dengan jembatan yang jadi putus ini. Nah, terus ini juga akibat kerusakan lingkungan ini juga. Ya. Nah ini juga merupakan dampak atau ulah dari korupsi.
Kalau seandainya teman-teman, misalnya jembatan ini dibangun dengan dana kurang lebih 100 juta, tapi dikorupsi 25 juta, artinya seperempatnya, kira-kira jembatannya jadi tidak? Jadi, tapi kualitasnya atau masa jembatannya ini tidak bisa sekuat dengan dana 100 juta. Akhirnya apa dampaknya? Dampaknya ini banyak yang putus sekolah, bisa jadi orang kelaparan meninggal. Karena jembatan ini teman-teman, ini bisa jadi menghubungkan dari desa A dengan desa B. Nah kalau nanti yang desa A itu membutuhkan pengobatan dan pengobatan itu ada di desa B, karena tidak ada jembatan, akhirnya apa yang terjadi? Bisa banyak yang meninggal dunia. Jadi korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Kalau luar biasa, harusnya, nah ini PR kita, harusnya dihukum dengan luar biasa. Kira-kira dari teman-teman ini, dari pelajar ini, ada orang yang koruptor tadi, seperti Mbak Afifah tadi, kurang lebih 240-an juta yang dikorupsi. Pernah lihat uang 240 juta? Nah, kalau dikorupsi seperti itu merugikan negara, kira-kira apa yang pantas hukumannya? Hukuman mati. Hukuman mati. Oke, terus apalagi? Tembak mati. Apalagi? Itu dinikmati oleh orang lain. Akhirnya apa? Dimiskinkan keluarganya. Bisa jadi. Teman-teman ini ketika ada pencuri, pernah dengar? Pencuri begitu ya. Kalau ada koruptor, kira-kira apa reaksinya? Biasa aja, itu kan sudah biasa itu. Itulah budaya kita di Indonesia. Bahkan teman-teman, orang-orang yang koruptor itu kan selalu mengatakan apa? Saya sepeser pun, sedikit pun tidak pernah memakai uang negara, gitu ya biasanya ya. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya dia korup. Mengapa ini semua terjadi? Mengapa? Ada yang tahu? Kita masih perlu atau butuh generasi muda anti korupsi. Pelajar inilah yang menjadi pelopornya. Tadi disampaikan bagaimana perannya bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan berupa uang. Pertanyaan saya, teman-teman, di sini sudah ada kota kehilangan gitu? Belum ya? Sudah ada ya? Sudah. Di ruangnya. Nanti juga bisa itu di setiap kelas atau di mana, ataupun nanti di desa kita ini atau di mana ada seperti itu. Supaya apa? Ya kita berusaha untuk menjadi orang yang amanah. Kira-kira kalau ada uang 100.000 jatuh di jalan di depan SMP ini, apa yang teman-teman lakukan? Dikembalikan di mana? Siapa yang punya? Nggak tahu kok. Biarin aja. Dibiarin aja, yakin? Ayo. Kalau ada uang 100.000 di depan SMP, mana? Ada kemarin kasus yang diceritakan itu apa? Saya ambil Pak. Terus saya buat cek. Terus sisanya saya kembalikan ke guru. Bu guru, saya tadi dapat uang 100.000 di jalan. Saya nggak tahu kok siapa yang punya. Ya sudah, saya ambil, saya jajankan, sisanya ini. Berarti ini tidak. Ya Pak, itu jujur itu. Tidak amanah. Harusnya apa? Apa yang dilakukan? Coba. Ini harusnya tahu ini teman-teman IPM. Kalau menemukan sesuatu itu harusnya bagaimana? Kasih ke guru. Setelah itu yang harus oke. Contohnya tadi di sekolah. Kalau di luar sekolah, teman-teman jalan-jalan sore, setelah itu melihat kok ada uang 100.000, apa yang harus dilakukan? Atau diam-diam sambil
Gimana? Dimasukkan infak mana? Masjid. Yang harus teman-teman lakukan itu adalah menyampaikan dulu, disiarkan, ya, disiarkan itu. Misalnya jalan, sampaikan, Bapak Ibu atau teman-teman ada yang kehilangan uang 100.000 tidak? Gitu. Baru kalau tidak ada, sebagainya. Bahkan kalau aturannya itu yang ekstrimnya, uang 100.000 itu kita amanahnya adalah selama 1 tahun, baru menjadi hak milik jika tidak ada. Itu ekstrimnya ya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Artinya apa teman-teman? Kalau kita langsung infak, itu niatnya siapa? Maka yang pernah melakukan korupsi tidak dia? Korupsi itu apa? Nah, nanti ada penjelasannya. Korupsi itu apa? Arti sederhana korupsi itu adalah busuk, bukan busuk yang lainnya ya, busuk saja. Jadi korupsi itu adalah perbuatan yang, kalau busuk itu apa? Sesuatu yang busuk itu kira-kira bagaimana? Bagus tidak? Baik tidak? Tidak. Busuk itu berarti sangat mengganggu. Apalagi bukan hanya dia itu tidak bagus sesuatu itu, tetapi sangat mengganggu orang lain. Nah, sekarang kita lihat kira-kira teman-teman ada nggak yang seperti ini? Wah, ayo, 7B. Ini tuh kelas berapa? Ada 7A. Oh, ayo. Pak, sekarang itu tidak di kelas kok, di HP, jadi tidak tahu mau tidur tidak itu ya. Kalau di sini pakai apa? Platformnya apa, Bapak Ibu, untuk ngajar itu? Platformnya, medianya apa? Kalau online? Itu kan yang asinkron ya, yang langsung. Google Meet. Itu dihidupkan semua tidak videonya? Jangan-jangan yang tidak hidup ini bagian dari ini. Ayo, ngaku. Ya, setelah ditanya, apa Bu? Tidak dengar Bu? Ada tertidur. Ya. Siapa lagi ya? Apalagi yang sampai di sini nih. Nggak kelihatan ya. Nah, ada yang di sini, tapi kelihatannya nggak mungkin ya di sini ya. Tembaknya tinggi-tinggi ya. Tidak mungkin ya. Nah, maka ini hati-hati juga. Kalau nanti kita sudah terbiasa seperti ini, akhirnya seperti ini loh. Ini siapa ini? Anggota DPR. Nah, ini juga hati-hati juga ada mahasiswa. Tuh. Ada mahasiswa juga yang korupsi dana bansos 350,5 juta. Lumayan ya, dibagi berlima itu lumayan toh. Oh, ya kan? 70-an kan? 70,1 juta ya. Nah, lumayan kan? Berat juga. Ini sudah ada mahasiswa. Nah, jangan-jangan nanti pelajar diberikan dana dari sekolah, enggak Pak, saya cuma belikan makanan traktir. Nanti sudah mulai. 2 pejabat ini terkait, ini coba 21 miliar. Ada yang 500-an, uang lumayan ya. Itu masih yang kecil-kecil, belum yang besar-besar. Nah, selain itu teman-teman, kira-kira masuk mana ini? Di checklist ini, ayo kita checklist. Menyontek, pernah menyontek dah? Ada yang pernah menyontek? Saya kan juga ikut gini karena dulu juga pernah gitu. Siapa yang pernah membolos? Ini sulit juga ya. Gak ada ya? Susah hari ini ya. Kalau di daerah-daerah tertentu biasa. Kalau saya dulu karena di desa itu biasa seperti itu. Biasanya apa? Pura-pura ke toilet. Karena kan belum ada tembok. Setelah itu pulang sarapan. Setelah sarapan selesai, balik lagi ke sekolah. Ya pulang dulu, karena makan dulu, sarapan dulu gitu ya. Nah ini hati-hati. Tawuran belum pernah ya? Mau enggak? Melanggar lalu lintas, pernah enggak? Belum punya SIM ini ya? Bisa naik motor? Naik mobil? Baik, saya mau tanya dulu. Syaratnya ini karena penelitian saya itu tentang lalu lintas.
syaratnya orang yang bisa atau masuk untuk kategori pembuatan SIM itu dia tidak boleh buta warna. Kira-kira teman-teman ini buta warna tidak? Nah, lampu apel itu di jalan raya itu warnanya apa saja? Merah, kuning, hijau. Merah artinya apa? Kuning, hijau. Jalan. Nanti kalau di sana di jalan raya itu ada lampu merah berarti yakin? Atau dilihat udah ada orang tapi ayo. Merah mungkin masih bisa. Kuning. Gas kuning itu hati-hati, harusnya hati-hati itu melihat kanan kiri bagian ini malah tidak gas gitu ya. Ya kan nggak berhenti ya, dia memang hati-hati. Kalau hijau jalan. Tapi kalau ada hijau terus berhenti. Nah ini. Makanya nanti kalau ada yang orang-orang melanggar lalu lintas itu selalu saya sampaikan itu kalau dalam pembelajaran. Woi, buta warna itu, buta warna gitu ya. Karena dia tidak tahu warna. Sehingga kalau ada lampu merah kok terus berarti buta warna. Kalau ada kuning tapi digas berarti buta warna. Kalau ada yang lampu hijau dia berhenti berarti buta warna. Kira-kira ikut yang mana ini? Generasi merah, kuning atau hijau? Nah, ya begitu. Kalau itu, nah makanya teman-teman syarat untuk membuat SIM itu harus tahu warna. Ya. Hasil penelitian saya yang sering melanggar di DIY itu adalah siapa kira-kira melanggar lalu lintas? Rating kanan belok kiri. Mama. Rating kanan belok kiri. Baik ya. Jadi emak-emak itu ya, ibu rumah tangga itu yang pertama. Ya, yang pertama yang paling banyak. Yang kedua adalah pelajar dan mahasiswa. Yang melanggar itu pelajar dan mahasiswa. Terlambat. Nah ini ya. Oh, Ini lagi ya. Markup uang buku atau apa istilah kita pemalakan ya? Apa? Kalau tidak ada ya, tidak ada. Ini yang biasa itu kadang ini terjadi di beberapa tempat itu biasanya kalau ada siswa baru oleh seniornya dipalak kasih uang jajan. Nah itu. Nah ini presiden alhamdulillah sudah. Ya. Berbohong pada orang tua atau guru pernah enggak? Pernah? Apa itu? Kalau yang dengan bu guru, ayo yang guru, ayo siapa? Siapa yang mau bercerita yang berbohong dengan guru? Karena ada guru di sini. Oh tertib. Ya. Gratifikasi ke guru, tahu gratifikasi itu apa? Memberi, ya ini juga hati-hati memberi sesuatu kepada guru karena ada kepentingan. Tetangga saya ini bu guru ini karena saya, ya memang ini bahaya juga ya. Ini saya punya ya sokong, ya, disuap ya sebagainya. Tapi kalau gratifikasi itu karena ada kepentingan. Kepentingannya apa? Karena teman-teman masih pelajar, terus dengan guru, apalagi kalau wali kelas, hati-hati memberikan sesuatu. Kalau saya itu dengan mahasiswa biasanya Bapak Ibu itu, Pak ini jangan sekarang. Besok kalau sudah tamat disimpan saja. Jadi kalau tamat temui saya nggak apa-apa mau ngasih apa-apa saya terima gitu. Kalau sekarang jangan gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu nanti mau memberi sesuatu kepada gurunya, karena gurunya itu yang berjuang, yang betul-betul membimbing, jangan sekarang. Tapi nanti kalau sudah jadi alumni begitu ya. Jadi alumni Ibu, Bapak, saya sudah jadi alumni, ini ada penghargaan untuk Bapak Ibu itu. Kalau sekarang jangan dulu ya. Sekarang yang standar-standar saja. Ini hati-hati memang. Kwitansi nota palsu nggak ada ya di IPM. Siapa yang jadi bendahara ini? Bendaharanya ya. Tidak ada ya dibuat nota yang kosong bertanda-tanda tidak ada ya. Banyak. Enggak ada.
Bahkan kalau misalnya ada kegiatan makan gorengan gitu ya ditulis saja. Nanti pakai kwitansi itu, makan gorengan berapa orang, hari apa dan sebagainya, sekian uangnya ditandatangani. Itu yang bagus. Nah, ini manajemen organisasi ya, manajemen keuangan itu pentingnya gitu. Kalau di dulu, tapi sekarang sudah ya tidak begitu banyak. Saya dulu itu ada kwitansi kosong itu yang kami tanda tangani itu 2 juta. Rupanya oleh anggota dewan ya, dalam hal ini di kabupaten ditambah nolnya 1. Kalau 2 juta ditambah nolnya 1 berapa? 20 juta. Tadi kan 2 juta yang dikasihkan ke saya. Setelah itu ditambah 01 berarti 20 juta. Berarti mereka yang mengambil uangnya berapa juta? Diserahkan ke saya 2 juta, ditulis 20 juta. Berarti yang diambil mereka berapa? 18 juta. Coba. Tapi di situ laporannya apa? Mahasiswa mengambil uang 20 juta dari mereka. Coba bayangkan teman-teman. Wah, saya tahunya setelah selesai ya. Setelah selesai kok ini rupanya cairnya itu 20 juta. Penyalahgunaan dana beasiswa plagiat. Nah, sekarang ada nggak kira-kira tugas itu yang sama? Tadi nggak ada ya? Copy paste nih. Copy paste itu, ayo copy paste. Banyak nih copy paste ya. Ya. Kalau copy paste itu bagaimana standarnya supaya tidak plagiat itu gimana caranya? Tutup. Apanya yang ditutup? Jawabannya ya. Saya dulu pernah ya teman-teman, ketika ya seusia teman-teman itu ada teman yang mencontek itu, saya membuat 2 jawaban. 2 jawaban, yang satu yang betul-betul jawaban dari saya, yang satu ketika melirik itu jawaban yang salah. Ya, strateginya saya dulu begitu, tapi sekarang nggak sempat ya, karena sempat dari segi waktu. Kalau dulu agak mudah, ujiannya tidak terlalu seketat sekarang. Sekarang itu kita betul-betul kita melirik sana saja. Itu dulu yang saya lakukan ketika jadi ketua kelas di kelas 4 SD. Kamu Suyitno, saya tugaskan sebagai ketua kelas. Kalau ada yang mencontek, ada yang berbuat tidak pas, curang, sebagainya, nanti ditulis namanya. Semuanya diam, ini saja, dengarkan pelajaran. Saya itu dia belok sini, oh itu, cuma lirik saja di sini, saya tulis itu namanya. Ya, saya tulis namanya, sehingga semuanya namanya tercatat. Akhirnya apa? Ya nggak bisa apa-apa. Ya, nah ini dan lain-lain. Kira-kira apa yang belum ini? Perilaku koruptif. Koruptif itu perilakunya. Kalau perbuatannya ya sama. Ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan, teman-teman? Inilah upaya dari sekolah. Kita ada pendidikan karakter anti korupsi. Sebenarnya kalau di dalam KPK itu ya pendidikan anti korupsi. Ini sesuai dari apa ya kemarin suratnya itu dari dinas gitu, apa SK edaran atau sudah berupa perbuk ya, perbuk peraturan bupati, perbuk di sekolah-sekolah itu sudah ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu apa? Anti korupsi semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang dan mencegah korupsi. Teman-teman, ini sudah mulai kita berusaha komitmen bersama. Kelihatannya di sana kita coba nanti semuanya punya komitmen, ada upaya dalam rangka untuk berusaha agar kita tidak korupsi. Oke. Nah, kalau pendidikan anti korupsi berarti pemahaman, penanaman nilai-nilai ini kaitannya dengan korupsi. Tidak usah dicatat, sudah saya berikan, nanti minta ke Bu Guru saja PPT-nya ini ya. Ini kan tadi kan tidak ujian saya. Ya, tidak ujian. Nanti kalau seperti itu kan rugi tidak melihat saya jadinya kan, jadi melihat tulisan kan. Ya, ini ya. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan, bahwasanya nilai-nilai anti korupsi itu karena ini hari apa ini? Hari Jumat, ini dari KPK namanya Jumat bersepeda kakak.
Kalau dulu jupe mandi tangki kebedil. Ibu-ibu mohon maaf kemarin kalau yang untuk guru-guru dengan instansi mana? Oh, pengawas Sleman ya? Oke, ya. Ini sudah ada revisi. Kita pakai K, itu ya Jumat bersepeda, pakai. Jumat itu apa? Jujur. M-nya mandiri. Terus tanggung jawab. T-nya tanggung jawab. Berani, sederhana. P, peduli. D, disiplin. A, adil. Kakak kerja keras. Jumat bersepeda, kakak, gitu ya. Ada revisi ya. Ada berapa berarti nilai-nilai anti korupsi? 9. Ada 9. Ya. Ini tingkatannya Jumat bersepeda, kakak. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini, lihat ya. Pertama adalah jujur, selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, konsisten. Jadi kita itu teman-teman, karena jujur itu adalah bisa menjadi salah satu yang paling utama unsur kebaikan. Unsur kebaikan yang utama itu diantaranya adalah jujur. Tapi kan sekarang ada yang mengatakan jujur ajur. Pernah dengar tak itu ya? Kalau orang yang jujur nanti jangan-jangan malah ajur. Tahu ajur? Nah, tidak berbohong, tidak melakukan perbuatan curang, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Oh, hati-hati loh ya. Hati-hati itu. Kalau saya dulu apa teman-teman? Sandal itu yang bingung itu kadang-kadang ya. Oh, ini punya saya ini. Oh, bukan, ini punya saya. Padahal sudah ditulisi nama. Masih saja diaku. Nah, itu ya. Jadi begitu, tidak boleh kita mengaku kalau bukan punya kita. Makanya teman-teman, itu siapa yang viral gitu teman-teman tahu nih. Anaknya siapa tuh orang kaya itu? Sultan, anak sultan itu siapa ya? Saya lupa. Bukan anak sultan DIY ya, bukan. Maksudnya anak orang kaya. Diajarkan di rumahnya itu, saya lupa namanya ya. Kemarin viral juga. Kita itu tidak boleh foto di tempat orang lain, misalnya, oh ada mobil bagus kita foto, langsung sebagainya. Itu berarti apa? Mengakui bahwasanya mobilnya punya. Betul enggak itu kira-kira? Misalnya teman-teman ini ada mobil yang bagus. Oh, ini bagus ini untuk spot foto. Terus difotokan. Nah, itu juga hati-hati rupanya. Kata saya lupa, anaknya Pak Haji siapa gitu ya. Jadi apa katanya, saya diajarkan kalau itu bukan milik saya tidak boleh kita memilikinya. Sampai ketika difoto, kalau difoto di sini bagus ini, oh enggak, karena di sini ada mobil bagus, ini bukan mobil saya, pindah saja, begitu coba. Kira-kira kalau teman-teman itu ada view yang bagus, ada sebagainya, misalnya ya, mau ke sekolahan SMP lain, foto. Kira-kira kalau di SMP lain bukan di SMP teman-teman belajar, kira-kira bagaimana? Captionnya apa di sana? Kalau buat story-nya itu apa captionnya? Ya paling tidak adalah kita menyampaikan di sekolah tetangga gitu ya, atau sekolah begitu. Ini pelajaran yang luar biasa karena sampai viral itu. Nanti coba di searching ya siapa namanya, saya lupa. Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Disiplin, komitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam kegiatan. Nah, teman-teman juga harus berupaya ini konsisten ini ya. Kalau tadi kita mengusahakan supaya di IPM itu amar ma'ruf nahi mungkar, ya betul-betul. Jangan hanya amar ma'ruf saja, tapi nahi mungkarnya juga perlu. Tanggung jawab, tadi sudah jadi istilah kita tadi amanah ya. Kerja keras, nah ini juga dalam upaya mendapatkan hasil yang terbaik. Teman-teman, kalau nanti ada ujian itu, misalnya ujiannya hari Senin minggu depan misalnya, apa yang harus teman-teman lakukan? Belajarnya kapan? Sebenarnya kalau besok itu ujian, malamnya itu harusnya apa teman-teman? Relax, tidak belajar. Ya harusnya begitu. Nah pendidikan kita itu rata-rata kalau besok itu
ujian, malamnya belajar, akhirnya apa? Akhirnya nanti ngantuk, pusing, sudah macam-macam sebagainya, tidak bisa mengerjakan ujian. Harusnya 1 hari sebelum ujian itu kita rileks santai. Belajarnya kapan? Jauh-jauh hari. Nah kalau kita itu, kalau istilahnya di kalangan mahasiswa itu ya SKS, sistem kebut semalam. Tidak seperti itu. Ujian itu harusnya gitu ya teman-teman ya. Ini penting. Jadi kalau nanti ujiannya itu hari Senin, hari Minggunya, hari Ahadnya itu kita santai dulu. Tidak usah begitu banyak belajar. Belajarnya kapan? Berarti sebelumnya itu harus kita kuasai. Itu ya. Mandiri. Mandiri itu apa? Mandi sendiri ya, betul lah. Mandi sendiri. Ya, ini adil, selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. Ada yang punya adik tidak di sini? Mas, adiknya kelas berapa atau masih usia berapa? 5 tahun. Kalau misalnya nanti atau tahun yang lalu dikasih uang oleh orang tuanya ketika Idul Fitri, kira-kira adil itu misalnya Mas dikasih 10.000, adiknya 10.000, adil tidak itu? Adil. Adil. Adil enggak? Adil, ya adil. Hah? Yakin adil? 10.000 ketika Idul Fitri cukup? Ayo, adil itu gimana berarti? Sama rata? Bisa sama rata, tapi bukan itu. Sesuai dengan porsinya, kebutuhannya. Jadi kalau masnya itu sudah SMP, kok sama dengan adiknya yang belum sekolah dan sebagainya, ya beda. Tapi bukan pilih kasih. Kadang-kadang kan orang Indonesia pilih kasih, ini kakak diberi banyak, saya beri sedikit. Karena kan sesuai porsinya, gitu ya. Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang. Ini kita harus berani menolak. Kalau nanti misalnya kita itu diajak karaokean misalnya ya, karaokean, sana enak sebagainya. Atau ketika besok kita sudah puasa, ngapain puasa? Hari jangan-jangan puasanya, nah itu yang khawatir ya, puasanya nanti akan berbeda. Puasanya nanti akan berbeda. Ya dari pemerintah bisa hari Ahad misalnya, kita di Muhammadiyah hari Sabtu diberi iming-iming. Belum puasa kok, ayo ini hati-hati, kita menolaknya. Gimana coba kira-kira seperti itu? Ayo, kita besok puasa, tiba-tiba pemerintah mengumumkan hari Ahad. Ada teman kita yang tidak puasa besok, setelah itu memberi iming-iming, enak lu, ayo kita ke ini sebelum puasa, coba rumah makan, enak lu. Padahal kita tuh, aduh, saya itu belum pernah ke sana. Kira-kira gimana itu? Belum pernah ke sana dan ruangannya waduh bagus gitu ya. Kira-kira gimana? Kita mau enggak itu? Kalau saya mau, tapi nanti ketika buka puasa. Jadi sampaikan saya mau diajak makan, tapi nanti ketika buka puasa. Kalau sekarang tidak, karena saya sedang puasa, gitu ya. Peduli, nah ini teman-teman. Tadi yang saya sampaikan tadi, ketika ada yang kecelakaan kita langsung, ketika ada misalnya kayu, ranting, sebagainya di jalan itu ya kita ambil gitu ya, sebagai kepedulian. Jangan sampai malah wah biarlah yang penting kan saya aman, itu ya. Oke, ini terus selanjutnya teman-teman, subjek pemberantasan korupsi ini adalah nih. Yang pertama adalah aparat pemerintah. Nah ini jelas ya, pemerintah tadi anggota dewan sebagai sambil minum boleh loh, sambil kalau dari tadi bingung, ini kelihatannya gelisah. Ayo silakan diminum, boleh, yuk. Oh iya loh, dari tadi saya lupa ini, yuk santai saja. Pantasan kok dari tadi lihat saja ya. Ya apalagi yang belum sarapan tadi. Ya. Nah sambil dengarkan, boleh minum, boleh makan snacknya ini ya. Sebelum besok puasa loh, kalau besok baru nggak boleh. Sekarang silakan. Oh puasin katanya. Seperlunya ya. Jadi makan itu jangan sampai terlalu. Sambil mendengarkan ya, nggak apa-apa silakan.
Jadi yang harus atau yang memang jadi subjeknya pelaku pemberantasan korupsi itu yang harus penting itu adalah aparat pemerintah. Meskipun demikian tidak semuanya bisa di-cover oleh pemerintah, maka butuh ada namanya sektor swasta. Bisa jadi perguruan tinggi, ya, bisa jadi nanti dari pemerintahan atau bisa dari organisasi masyarakat, ormas-ormas termasuk Muhammadiyah, ya, itu juga bisa. Terus yang ketiga yang paling penting adalah masyarakat, mahasiswa dan pelajar. Maka apa teman-teman? Pelajar itu sebagai ini teladan anti korupsi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abidin, ya. Itu enggak ada. Jadi teman-teman itu sebagai teladan. Jadi contoh, minimal contoh di keluarganya, minimal contoh di kelasnya, minimal contoh di sekolahnya. Maka nanti ada namanya duta anti korupsi. Penyebar virus anti korupsi. Masker ini dari KPK apa ini? Tulisannya antivirus, ya, antivirus. Antivirus apa? Maka yang harus dilakukan apa teman-teman? Pertama yang harus dilakukan itu kita menjadi seorang yang jadikan teladan. Ini ada banyak sebenarnya di dalam buku itu teladan kita. Siapa yang sudah kenal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9? Ada yang pernah dengar ceritanya ini? Bagaimana beliau itu meminta polisi membuat surat tilang karena melanggar Presboden. Jadi suatu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono itu mengendarai mobilnya melanggar Presboden ini. Apa yang dilakukan coba bayangkan? Kena tilang, bukan kita membela, bukan memberi uang, bukan bagaimana caranya, tapi yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ini, beliau menyampaikan silahkan ditilang. Polisinya kaget coba. Misalnya teman-teman kalau tahu sekarang saja ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 datang ke SMP ini, kira-kira bagaimana perasaan teman-teman? Gimana perasaannya kira-kira? Ada gubernur DIY datang ke sini langsung bertemu dengan teman-teman, kira-kira gimana? Sudah pernah belum? Pernah bertemu belum? Belum tak? Nah, kalau bertemu, apalagi kalau seorang polisi itu menilang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, gimana itu perasaan teman-teman seandainya teman-teman jadi seorang polisi, terus yang ditilang itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, gimana? Itu pun kejadiannya di Jogja misalnya, ayo, gimana? Apa yang dilakukan teman-teman? Katanya amar ma'ruf nahi munkar, ya, itu ya Pak. Gimana? Gimana? Atau ilustrasinya begini, kok tiba-tiba mohon maaf, contohnya saja, logikanya saja, ada seorang guru, ya, seorang guru melakukan perbuatan yang tidak baik, itu padahal gurunya teman-teman, ya bukan guru sini ya, mungkin guru-guru sebelum-sebelumnya atau guru tetangga sebagainya gitu ya. Kira-kira berani tidak menegurnya? Berani tidak menegurnya? Enggak berani mas, ngapa mas? Berani. Kena marah. Atau mohon maaf, mungkin orang tua kita yang melakukan kesalahan, berani tidak menegurnya? Apalagi gitu ya. Nanti tidak dikasih uang jajan Pak ya. Tadi katanya siap menjadi duta anti korupsi. Siap enggak? Berarti gimana? Jadi bahasanya kita sampaikan dengan bahasa yang baik, gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh polisi itu ya semua polisi kalau pada posisi beliau tahu ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya dalam kondisi yang gemetar, takut. Ini rupanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Coba bayangkan, bapak saya bilang coba gitu. Gimana itu ya perasaannya? Pasti kan, apalagi kan ada itu ya yang viral itu. Seorang suami menilang istrinya. Ya ada kan? Ya bilang ya, seorang suami polisi itu menilang istrinya. Ketika di jalan, selamat siang ibu, bisa ditunjukkan kelengkapan kendaraannya, gitu biasanya kan? Rupanya dia istrinya.
Suaminya kaget juga, aduh Pak istri saya, rupanya dia melanggar, lampu merah diterjang gitu ya. Begitu juga yang lebih viral lagi itu di Amerika ya salah itu. Ada seorang ibu yang melanggar lalu lintas, dia membawa 2 orang anak. Anak yang pertama itu kurang lebih usianya 8 tahun, yang kedua itu 5 tahun, jadi ada sedikit. Nah, ketika diadili, seorang hakim itu bertanya, dilihatkan videonya, CCTV-nya. Nah, sekarang itu ada CCTV ya, hati-hati ya. Di jalan-jalan kita itu sudah dipasang CCTV. Nah, ketika dilihatkan apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh anaknya. Yang dikatakan oleh anaknya ketika ditanya oleh seorang hakim, bagaimana ini kira-kira nak, ibu ini salah atau tidak? Oh salah ini. Coba bayangkan, seorang anak mengatakan salah ini. Salah. Nah, harusnya kita juga seperti itu. Nah, akhirnya apa teman-teman? Ini polisi yang menilang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dinaikkan jabatannya. Oh, itu ya, ini bersyukur juga. Yang kedua, Baharudin Lopa berkomitmen tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ini kan biasanya apa? Sebentar lagi akan Lebaran, ya, Idul Fitri. Coba teman-teman lihat mungkin di desanya atau di daerahnya atau di mana, kalau ada mobil yang platnya merah tapi digunakan untuk keluarganya, berarti ini apa? Tidak sesuai dengan aturan. Tapi kalau Baharudin Lopa ini tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kalau khalifah siapa yang seperti ini? Khalifah siapa? Yang tidak mau mengambil atau memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara. Siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Sampai ketika menjadi seorang khalifah itu, ketika sudah selesai lampunya itu dimatikan, tinggal ya, kalau kita mungkin lilin lah gitu ya. Coba. Makanya saya itu kadang-kadang miris ya teman-teman. Coba nanti teman-teman, kalau nanti ada ketika lebaran dan sebagainya ada plat merah. Sekarang pintar rupanya para pejabat itu, plat merahnya ditutup dengan plat yang biasa, plat hitam gitu ya. Itu kan pernah viral ya, ketika ngisi BBM terekam CCTV ketika sebelum masuk SPBU itu platnya merah. Tapi setelah masuk SPBU platnya diganti. Ini naudzubillah. Nah, tapi kalau Baharudin Lopa, dan masih banyak teladannya. Ini misalnya yang tadi yang paling banyak, Muhammad Hatta. Siapa yang tahu Muhammad Hatta? Siapa? Wakil Rahman Utama. Bung Hatta memberikan sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Berobat saja kan memang ada ya, ada dana ketika wakil presiden itu sakit, itu diberikan dana dari pemerintah. Nah, habisnya berapa, sisanya itu dikembalikan. Coba kira-kira saya ingin bertanya, siapa yang belum mau, yang belakang lah. Ayo bagian mbak, yang belakang kan. Kalau misalnya dikasih uang 10.000 oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu gitu ya, kira-kira kalau nanti ada sisa 2.000 dilaporkan, dikembalikan ke orang tuanya, enggak? Enggak loh ya ini. Tidak dikembalikan. Strateginya bagaimana? Jajan sehingga uang 10.000 habis. Gitu ya? Betul nggak? Teman-teman gimana? Bendahara gimana? Kalau dikasih uang orang tua 10.000 untuk membeli sesuatu, ya misalnya nanti membeli apalah gitu di warung, rupanya harganya hanya 8.000. Kira-kira uang 2.000 itu kembalikan nggak? Kembalikan ke orang tuanya ya? Yakin ya? Begitu sebenarnya orang tua juga sama. Harusnya ketika anaknya diberikan uang, diberikan amanah, harusnya ditanya. Nah, ini PR juga kepada orang tua. Oke, ini teman-teman ya. Terakhir,
rupanya saya searching itu ada namanya Mbak Sekar Soca dari SMP 5 Yogyakarta. Saya tidak tahu ya, ini tahun berapa ya. Ini menjadi duta pohon anti korupsi. Duta pohon anti korupsi. Ingat, ini pesannya ini bagus ya. Ingat teman-temanku yang baik hati, jika pelajar menanam pohon anti korupsi sejak sekarang, kelak di masa depan bangsa ini akan memanen generasi penerus yang tidak suka korupsi. Coba saya lihat di sekitar halaman ini. Teman-teman pernah nggak menanam pohon ataupun apa di halaman ini atau di sekolah? Belum pernah? Belum pernah. Kalau nanti menanam pohon sekarang di tahun 2022, 10 tahun yang akan datang, kira-kira kita sudah memanen hasilnya belum? Memanen hasilnya itu tidak harus berupa buah loh ya. Nah, saya seperti ini kan kita jadi bagus, rindang, sejuk dan sebagainya. Itulah benih-benih dari kita berjuang hari ini teman-teman. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang, negara kita dimulai dari pelajar ini akan menanam pohon-pohon anti korupsi sehingga generasi penerus tidak suka untuk korupsi. Itu saja teman-teman. Terakhir, mari kita mulai dari diri sendiri, pantang terlibat korupsi, dan juga kita berusaha ikut dalam pemberantasan korupsi. Makan nasi lauknya ikan, hasil tangkapan para nelayan. Korupsi masih sangat rawan, mari bersatu untuk melawan. Pak Tani nanam padi di sawah, pemandangannya sangat indah. Korupsi masih menjadi wabah, mari bersatu untuk mencegah. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Sir. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sir MPD yang telah memberikan materi yang begitu bagus ya anak. Yuk tolong diperhatikan ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah tentang pentingnya anti korupsi. Anti korupsi bukan berarti kita seperti yang ada di film-film di TV-TV itu ya, berita itu ya, tetapi dari sikap-sikap yang tercermin dalam tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Beberapa nilai yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Silakan anak-anak semuanya untuk diterapkan untuk mencetak generasi yang akan datang, generasi penerus yang memiliki jiwa anti korupsi. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu lain-lain. Untuk lain-lain, setelah acara ini nanti selesai, anak-anak tolong perhatikan. Nanti akan ada penandatanganan deklarasi anti korupsi untuk anak-anak IPM. Jadi setelah acara ini nanti ditutup, mohon untuk tetap di dalam ruangan. Kita akan kalian akan menandatangani deklarasi anti korupsi. Baik, alhamdulillah acara demi acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menginjak acara yang ke-6 adalah penutup. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan materi sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada kita semua. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat hari ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalankan kehidupan kita, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kita.
kegiatan pada kegiatan siang hari ini kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Kami yang membawakan acara ini banyak salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.